Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan alam ini dengan baik. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil birahmatika ya alim ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, tak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Pada pertemuan kali ini akan kita pelajari pencemaran lingkungan. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari pencemaran air, dan sekarang akan kita pelajari pencemaran udara dan pencemaran tanah. Adapun tujuannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Peserta didik dapat menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Baiklah, kita bacakan terlebih dahulu rangkuman sebelumnya. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh manusia, sehingga kualitas turun yang menyebabkan lingkungan tidak sesuai peruntukannya. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Baik, sekarang kita pelajari pencemaran udara. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam serta kenyamanan, atau merusak barang-barang perkakas atau properti.
Nah, ini salah satu contoh gambar dari cerobong asap dari pabrik. Dan ini masuk pada kategori pencemaran udara. Macam-macam pencemaran udara. 1. Pencemaran udara primer. Pencemaran udara primer disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Yang kedua, pencemaran udara sekunder. Ini berbeda dengan pencemaran udara primer. Pencemaran udara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Faktor-faktor penyebab pencemaran udara. Beberapa kegiatan baik dari alam ataupun manusia menghasilkan senyawa-senyawa gas yang membuat udara tercemar. Berikut ini adalah penyebab pencemaran udara. Yang pertama, aktivitas alam. Aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metan atau metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Selain itu, bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Kebakaran hutan yang terjadi akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak yang dapat mencemari udara dan tentunya akan berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Penyebab yang kedua yaitu aktivitas manusia. Kegiatan-kegiatan manusia kini kian tak terkendali. Kemajuan industri dan teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan. Mengapa ini terjadi? Karena tidak ditangani dengan baik. Berikut ini merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Yang A, pembakaran sampah. B, asap-asap industri. C, asap kendaraan. D, asap rokok. E, senyawa kimia buangan seperti CFC, klorofluorokarbon, dan lain-lain. Ini sebagai penyebab pencemaran udara yang tidak terkendali.
Nah, pencemaran udara tadi akan berdampak pada kita ya. Pencemaran udara mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme penghuni bumi. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain kesehatan, tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Sekarang dampaknya pada kesehatan. Terbukti bahwa kualitas udara yang menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit. Salah satunya yaitu penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan atau infeksi saluran pernapasan atas. Saluran pernapasan merupakan gerbang masuknya udara ke dalam tubuh. Jadi, udara yang kotor akan membawa senyawa-senyawa yang tidak baik bagi kesehatan kita. Dampak berikutnya yaitu bagi tumbuhan. Abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terpicunya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur atau belerang yang bersifat asam. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman setempat. Oleh karena itu, kita sering menemui begitu banyak tanaman dan pohon yang rusak akibat hujan asam atau abu vulkanik. Dampak berikutnya yaitu efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. CO dan CO2 akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar. Sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Jadi CO2 dan CO ini akan menahan panas yang akan dipantulkan ke atas sehingga panasnya akan turun lagi ke bumi. Sehingga ini akan menimbulkan efek rumah kaca atau buminya akan semakin panas karena panas yang dipantulkan ini dikembalikan lagi oleh CO2 dan CO. Dampak berikutnya rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin seperti freezer, AC, dan aerosol. Aerosol itu seperti semprotan itu ya. Seperti obat nyamuk, baygon itu termasuk aerosol. Terus apalagi itu? Parfum yang disemprotkan itu termasuk aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang.
Padahal lapisan ozon ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari. Sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh matahari dapat memicu kanker. Dengan adanya ozon, masuknya sinar ultraviolet ini akan diredam sehingga dampak yang ditimbulkan lebih sedikit. Sayangnya, pemanasan global yang kini terjadi salah satunya diakibatkan oleh rusaknya lapisan ozon, sehingga tidak bisa menahan sinar matahari. Pada saat ini CFC untuk pendingin dan aerosol telah diganti dengan bahan lain yang ramah lingkungan. Nah, sekarang ke pencemaran tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Coba kita lihat, ini terjadi pencemaran tanah yang di situ banyak zat-zat beracun yang ada pada permukaan tanah. Kita lihat itu. Faktor penyebab pencemaran tanah tidak jauh berbeda dengan pencemaran air dan udara. Pencemaran tanah juga banyak sekali penyebabnya. Penyebab tersebut diantaranya limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. 1. Limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk. Di situ ada pedagang, tempat usaha, hotel, dan lain-lain. Kelembagaan, di situ ada kantor-kantor pemerintah dan swasta, serta tempat-tempat wisata. Limbah domestik tersebut dapat berupa limbah padat seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan. Dan limbah cair seperti tinja atau feses, deterjen, oli, dan cat. Kedua limbah tersebut, yaitu limbah padat dan cair, mempunyai dampak buruk bagi tanah, hingga akhirnya dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup tanpa kecuali kehidupan manusia itu sendiri. Berikutnya yang kedua, limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan,
lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, plywood, serta pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. B. Limbah industri berupa limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi. Misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Tembaga, timbel, perak, krom, arsen, dan boron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam seperti Hg, raksa, Zn, plumbum atau Pb, dan Cd dapat mencemari tanah. Berikutnya limbah pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris atau negara pertanian yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Akan tetapi karena ketidaktahuan, tidak sedikit petani yang menggunakan pupuk sintetik melebihi ketentuan atau caranya tidak tepat. Akibatnya limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman, tanah akan tercemar. Misalnya pupuk urea dan pestisida untuk memberantas hama tanaman. Kalau ini digunakan tidak bijaksana, maka ini akan menghasilkan limbah pertanian. Ya. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Akibatnya kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Padahal kesuburan tanah tergantung pada jumlah organisme di dalamnya. Selain itu, penggunaan pestisida yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut. B. Dampak pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat berdampak pada kesehatan manusia. Contohnya kromium, berbagai macam pestisida, dan herbisida merupakan bahan karsinogenik atau zat penyebab penyakit kanker. Timbal atau timbel sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal. Raksa menyebabkan kerusakan ginjal. Organofosfat dan karmalbat dapat menyebabkan gangguan pada saraf otot. Dan masih banyak lagi dampak pencemaran tanah bagi kesehatan manusia. Selain kesehatan manusia yang terganggu, pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem.
Pencemaran tanah dapat memusnahkan spesies pada rantai makanan. Dampak di bidang pertanian tentunya akan menurunkan hasil pertanian. C. Cara penanggulangan pencemaran tanah. Ada dua cara utama yang dapat dilakukan apabila tanah sudah tercemar, yaitu remediasi dan bioremediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Pembersihan on-site atau in situ adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih mudah dan lebih murah. Pembersihan ini terdiri dari venting atau injeksi dan bioremediasi. Pembersihan offset atau ex situ meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu, di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya adalah tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap, kemudian zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya, zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolah air limbah. Pembersihan offset ini jauh lebih mahal dan rumit. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran dengan menggunakan mikroorganisme. Salah satunya yaitu jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur vesikular arbuskular mycorrhiza. Jamur mycorrhiza ini dapat berperan langsung maupun tidak langsung dalam remediasi tanah. Jamur tersebut dapat berperan langsung karena kemampuannya menyerap unsur logam dari dalam tanah. Jamur tersebut tidak dapat berperan langsung karena menstimulir pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi lain, seperti bakteri tertentu, jamur, dan sebagainya. Nah, itulah tadi materi pencemaran udara dan pencemaran tanah. Sebelum kita akhiri, mari kita coba membuat rangkuman. Macam-macam pencemaran udara. 1. Pencemaran udara primer. 2. Pencemaran udara sekunder. Faktor penyebab pencemaran udara. 1. Aktivitas alam. 2. Aktivitas manusia. Dampak pencemaran udara. 1. Kesehatan. 2. Tumbuhan. 3. Efek rumah kaca.
Dan 4, rusaknya lapisan ozon. Faktor penyebab pencemaran tanah. 1. Limbah domestik. 2. Limbah industri. 3. Limbah pertanian. Dampak pencemaran tanah. 1. Kesehatan manusia. 2. Ekosistem. Penanggulangan pencemaran tanah. 1. Remediasi. 2. Bioremediasi. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sejenak agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq. فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وارحمهم وأكرمهم برضوانك العظيم في مقعد الصدق عندك يا أرحم الراحمين. Sekian dulu anak-anak. Semangat berdoa dan belajar akan membuat kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.